Halo semuanya, balik lagi di Radot Valen Channel dan kita akan ngebahas tentang Liga 1 di mana gue mau memberikan komen terhadap dua kemenangan dari Persib Bandung, di mana kita tahu kemenangan pertama didapatkan ketika menghadapi Barito Putra dan kemenangan yang kedua didapatkan ketika berhadapan dengan Persita Tangerang. Dan ini merupakan dua kemenangan yang sangat penting untuk memulai Liga 1 dan menancapkan diri sebagai tim yang mendapatkan dua kemenangan berturut-turut. Kalau dilihat dari formasi saat bertanding dengan Barito Putra dengan menghadapi Persita, hanya ada satu perbedaan sebagai starter, yaitu di sebelah kiri ya, di mana Esteban Vizcarra ditampilkan yang kedua, sementara Freds Butuan itu ditampilkan yang pertama. Sisanya sama, di mana ada Dede Natsir di penjaga gawang, kemudian Bayu Muhammad Fikri di sebelah kanan, ada Nick Kuipers bersama dengan Iqbal Nevo di posisi stopper, Ardi Idrus di kiri, kemudian juga ada Muhammad Rashid Basim, pemain Palestina, Mark Klok, Febri Aryadi, Ezra Walian di belakang, dan ada Wonder Luis. Nah, kalau gue sih melihat kemenangan dari Persib Bandung di luar dari pentingnya kemenangan yang gue bilang tadi, ada yang juga sebenarnya masih harus menurut gue bisa dimaksimalkan. Karena kalau melihat dari formasi ini harusnya ya bisa lebih tajam dan bisa lebih produktif, terutama pemain-pemain depannya. Nah ini nanti juga gue akan bahas dengan Persija ya. Kalau Persija justru 2 gol pertama mereka di Liga 1 ini sebelum Simic golin kan dicetak oleh pemain belakang mereka. Sementara kalau di Persib Bandung 2 pertandingannya dicetak oleh pemain tengah mereka. Yang satu adalah Mark Klok dan juga si Muhammad Rashid ini. Rashid apa Rais ya? Rashid kan? Rashid ya. Jadi waktu di penampilan pertama gue udah lihat babak pertama tuh waktu lawan Barito, emang pemain ini ternyata skillful dan ternyata dia pemain Palestina dengan tampilannya yang lebih seperti box to box. Ternyata dia juga mampu untuk menampilkan penampilan yang flamboyan, yang lincah, yang metronom. Walaupun di babak yang kedua kurang maksimal. Nah, cuma gue melihat memang di luar dari kemenangan, sekali lagi untuk penyerangan, gua melihat bahwa Febri Haryadi maupun juga Freds atau Esteban Vizcarra entah memang diminta atau kagok lebih banyak memang harus selalu melakukan crossing. Dan kenyataannya dengan Ezra di belakang Wonder Luis tidak sejajar. Akhirnya Wonder Luis lebih sering berjuang sendiri di tengah, di kotak penalti. Dan dengan tidak ada yang muncul, baik itu Rashid maupun juga Mark Klok yang juga lebih senang berada di luar kotak, ini tentu akan memudahkan pemain belakang untuk bisa membaca arah bola sebagus apapun crossingnya. Karena mata tertuju tetap pada satu pemain ini, kecuali pada saat bola-bola mati. Padahal Febri Aryadi menurut gue, juga Freds Butuan, juga Esteban Vizcarra, yang kita tahu mereka adalah pemain-pemain yang juga bisa melakukan cut inside. Dengan cut inside yang mereka lakukan, maka pilihannya akan lebih banyak. Apakah mereka akan melakukan shooting, apakah mereka akan memberikan cutback, sehingga juga bisa buat Wonder Luis, Ezra Walian, bahkan juga 2 pemain tengahnya, ataupun juga membuka peluang sendiri, di mana bisa menjadi gol, bisa menjadi rebound. Dan terutama di pertandingan pertama gue melihat itu sangat jarang dilakukan. Karena dengan posisi flank yang lebih senang berlari lurus begitu, secepat apapun dia, kemungkinan akan bisa dihentikan satu dengan steal yang bersih, atau kedua akhirnya dengan pelanggaran. Nah, pelanggarannya bisa pelanggaran ringan, bisa pelanggaran berat, tapi akhirnya kan terhenti. Dan setelah terhenti paling akhirnya mengandalkan set piece lagi-lagi gitu. Itu yang terjadi kan ketika menghadapi Barito. Akhirnya Mark Klok secara pintar bisa memaksimalkan bola yang
yang sulit untuk diantisipasi di tengah sehingga akhirnya langsung masuk. Nah ini yang menurut gua masih menjadi catatan buat Persib Bandung di luar dari nama-nama ini tuh jaminan ya, dan bahkan di pemain-pemain benchnya juga ini nggak main-main. Beckham, Putra, Deddy Kusnandar, di belakang ada Ahmad Jufrianto gitu kan, dan pemain-pemain lain yang menurut gua cukup selevel untuk bisa menggantikan pemain-pemain yang ditampilkan sebagai starter. Bahkan mungkin tergantung kebutuhan pelatih, perlunya tipikal seperti yang gimana untuk bisa menghadapi lawan tertentu. Nah, Wander Luiz kita tahu kan tajam dia sebenarnya gitu, tapi tinggal bagaimana memaksimalkan gaya main dia dengan pemain-pemain yang ada di sekitarnya, terutama flank, tengah maupun juga Ezra. Nah, gue lihat di sini memang Ezra special case ya, karena gaya main dia memang unik. Dia tidaklah pemain yang cepat, dia tidaklah pemain yang bisa menerima bola terobosan, tapi dia pemain yang sangat efektif. Makanya dia memang menurut gue sebenarnya malah nomor 9 banget gitu. Dan ketika ditaruh di luar kotak, ya dia tendangannya juga kencang gitu. Tetapi apakah dia bisa mendistribusikan dari kiri, kanan, dan depannya dia, termasuk belakangnya, atau justru akhirnya ketinggalan untuk bisa membantu Wander Luiz ketika akan menerima crossing, termasuk juga bertransformasi menjadi dua pemain depan di saat dibutuhkan. Nah, menurut gue memang ini menjadi PR dari Coach Robert untuk bisa mempakemkan Ezra dan juga Wander Luiz yang gue nggak ragukan kemampuannya, gue nggak ragukan talentanya, tapi dalam sebuah tim diperlukan chemistry sehingga akhirnya saling mengerti, saling tahu, saling mengisi, saling percaya untuk kemudian yang dimiliki oleh Ezra tidak dimiliki oleh Wander Luiz bisa berpadu, dan yang dimiliki oleh Wander Luiz tidak dimiliki oleh Ezra juga demikian. Dan ini yang gue masih belum terlalu melihat gitu, dan berbeda waktu di Piala Menpora ya, bagaimana Ezra bisa selalu dapat posisi dan bisa melakukan first touch dan juga gol-gol yang dia banget akhirnya kayak jadi ciri khas buat dia gitu. Nah, tentu ini yang paling penting bagi Persib adalah 3 poin secara 2 pertandingan. Akhirnya dapat 6 poin. Tapi itu sedikit catatan dari gua. Sekali lagi kalau ini sampai bisa bagi gue paling udah pakemnya memang Mark Klok sama Rashid ini udah pas. Tinggal bagaimana Ezra dan juga Wander Luiz sama flanknya. Itu kalau sampai akhirnya dapet chemistry-nya, gue rasa ini bakal cukup menakutkan tim-tim lawan. Sama Ardi Idrus dan Bayu Fikri ya, ini juga pemain yang terutama Ardi Idrus kan kita udah tahu pengalamannya ya. Tapi kemarin waktu di pertandingan pertama lawan Barito, gue lihat agak kesulitan juga menghadapi Rizky Pora. Artinya memang harus bisa lebih pintar untuk menghadapi pemain yang ternyata misalnya lebih cepat ya, atau goyangannya bisa menyulitkan dia gitu kan. Dan waktu itu kan sempat ada bahaya-bahaya juga dari arah flank. Kemarin juga Irsyad Maulana kan kita tahu dia bermain di flank, dan ini posisinya si Bayu Fikri gitu kan. Dan Bayu Fikri memang tergolong baru untuk bisa terus menjadi starter. Tapi itu proses tentunya. Kuipers dan Iqbal Nevo ya kita tahu dua back yang satu keker, yang satu tinggi, yang satu gahar, yang satu jahil gitu ya, dan Dede Natsir yang udah comeback. Makanya ini menjadi sebuah tabungan yang penting sambil bisa menjadikan chemistry mereka menjadi satu gitu. Nah, yang mereka beruntung miliki adalah Klok dan Rashid tadi gue bilang. Klok dengan intercept-interceptnya, kemudian juga tusukan-tusukan bolanya, tendangan-tendangan bebas dan penjurunya. Rashid dengan visi bermainnya, dengan gayanya yang flamboyan. Ini memang benar-benar menjadi sebuah keuntungan besar bagi Persib Bandung. Mereka memiliki lini tengah seperti mereka. Kenapa? Karena mereka bisa mengarahkan bola baik ke depan, baik membawa sendiri ataupun ke flank. Dan itu sangat menjadi kunci bagi sebuah tim memiliki tim dengan lapangan tengah seperti itu. Paling dengan tetap ada 2 flank dan 1
trequartista atau satu striker di belakang striker utama, ya mereka juga harus bisa berperan sebagai breaker, dan ini mungkin di Mark Klok, dan sebagai playmaker Rashid. Jadi kita akan lihat lagi nanti di pertandingan berikutnya, tapi menurut gue itulah paling tidak kunci kemenangan dari Persib 2 pertandingan tersebut adalah di kekuatan lini tengah mereka yang uniknya muncul di tengah tren sepak bola kita yang sangat mengandalkan flank, dan ternyata mereka punya lini tengah yang produktif. Bagaimana dengan pertandingan berikutnya kita akan lihat nanti. Itu dia dari gue tentang 2 kemenangan Persib Bandung. Saksikan terus komen-komen gue di Radot Valen Channel. Thank you.